Ya, masih bersama kami di Saling Silang, Reformasi Agraria, Fakta ataukah Dusta, itu yang kita bahas tadi selama hampir 1,5 jam. Kita tadi sudah bicara soal legalisasi aset, lalu kemudian redistribusi aset begitu. Kalau tadi semuanya hampir 2 lawan 1 ya Pak Mardhani, yang saya katakan tadi tidak mungkin reformasi agraria ini dituntaskan dalam waktu 1 tahun, begitu, harus 1 periode saja belum tentu tuntas begitu. Kita bicara soal badan. Tadi Pak Mardhani mengusulkan ada sebetulnya untuk supaya one map tadi, one map policy tadi bisa dilaksanakan, satu kebijakan dengan ada otoritas satu yang badan tertentu. Nanti saya itu ngomong ya. dikit aja. Ya, sekarang otoritas untuk statistik ada di BPS, ya. Tapi BPS tidak punya uang. Sementara yang punya uang Departemen Kementerian Pertanian. Akhirnya data statistik BPS sama data statistik Kementerian nggak pernah matching. Dibilang ini surplus, sementara Pertanian bilang surplus, ini enggak. Akhirnya impor, pas panen raya. Kenapa? Ya memang kalau istilahnya kalau Paul Pogba sama Lukaku kalah terus, bukan mereka yang dimasalahin gitu loh. Jose Mourinho nya diganti gitu. Oke, baiklah. Kalau badan yang khusus reformasi agraria itu menurut pandangan PKS itu menaungi siapa saja nanti harusnya? Harus ada BPN, ya, Kementerian Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, nanti aparatur sipil Pan RB juga ada pengelolaan. Nah, kesemuanya itu menjadi satu problem yang besar di Indonesia itu masalah koordinasi. Jangankan antar kementerian, antar dirjen saja kita punya masalah koordinasi. Nah, karena itu untuk menyelesaikan masalah dari dasarnya apa? Buat satu badan nasional. KPK itu ad hoc sampai sekarang. Kita buat badan ad hoc. 5 tahun, 3 tahun, semuanya nyatu. Yang penting semua selesai. Tora selesai, reformasi agraria selesai. Masyarakat ketimpangan kepemilikan lahan yang 74% nggak ada lagi. Bahwa masyarakat dari 0,3 naik menjadi 2 hektar minimal. Petani itu sejahtera kalau 2 hektar. Dan kita sudah tahu teori kayak gitu, tapi nggak pernah dilakukan. Itu kalau menurut PKS bisa simsalabim ya semuanya? Nggak ada yang simsalabim. 1 tahun itu nggak simsalabim, Pesi. Kecuali sehari. Membuat tim itu sudah ada. Tanya Prof, kajiannya sudah, saya tuh udah ketemu sama banyak pihak, tapi memang nggak ada yang berani untuk ngambil keputusan. Nah, makanya carilah pemimpin yang berani ngambil keputusan, bukan yang cuma bagi-bagi sertifikat. 2,4 juta hektar Pak Mardhani, saya masih ke Anda. Izin yang dikeluarkan selama periode Pak SBY plus 200 pada saat periode Pak Jokowi di bawah Kementerian KLH saat ini begitu. Kalau Anda 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Apakan saja izin-izin itu. Buat ada KPK-nya, ada BPK-nya, ada Kemendagri-nya, ada selesai. Buat list, umumkan. 3 bulan masa untuk clearing house. Sesudah clearing house, tetapkan, selesai urusan. Tetapkan apa ini? Tetap mana yang benar, mana yang salah, yang proses hukum yang mana, yang diberi sertifikat yang mana, yang dikasih ke masyarakat yang mana. Semua sudah jelas kok ada. Tapi mau ngambil untuk seperti ini, jangan sibuk kepada yang artifisial gitu loh. Naik sepeda, olahraga, itu boleh ya, itu boleh. Tapi kalau bahasa dalam Islam tuh, lakukan fardu ain lebih dahulu, yang utama lebih dahulu. Sebelum sunnah-sunnahnya. Itu nggak sunnah bahkan, itu nggak sunnah. Tampil, jangan nggak usah tampil, bahkan presiden itu nggak usah tampil. Tapi semua masyarakat merasa ekonomi 7%, hutang nggak 4.000, tapi 2.000 turun, kalau perlu 0, dipilih lagi Tesi. Oke, baiklah Pak. Coba lawan, bukan sombong, bukan, tetapi memang kita perlu gini. Uang kita tuh dipotong setiap saat, beli di itu 10% dikasih ke fasilitasnya.
pesawat kepresidenan ada, mobil ada, semua ada. Itu bukan dalam rangka artifisial. Lakukan hal yang substansial, yang fundamental. 3 bulan selesai. Oke, 3 bulan selesai. Silakan minum dulu. Saya mau lain. Saya ini khawatir nanti kalau Pak Mardhani jantungan. Iya, silakan Pak Badawi. Saya perlu minta bantuan doa. Artinya kalau tadi kan bukan simsalabim. Siapa tahu ada doa khusus dari Pak Mardhani yang menyelesaikan persoalan 3 bulan dan 1 tahun gitu. Saya melihatnya itu impossible gitu. Impossible. Kalau tahapan ke arah sana mungkin bisa. Bisa. Misalkan mau menyelesaikan persoalan yang cukup besar, roadmap-nya dibikin 1 tahun. Itu bisa. Tetapi kalau tuntas, tidak mungkin. Impossible. Apa kendalanya? Nih saya tambahin dikit. Kita punya 77.000 desa, punya dana desa. Sekarang kepala desa itu tidak diaktifkan. Itu di bawah kendali pemerintah, bisa digunakan untuk membantu masalah ini. Silakan Pak Badawi. Tadi mau ngomong. Tadi 3 bulan tidak masuk di akal untuk kemudian kecuali ada doa yang sangat mujarab dari beliaunya gitu kan. Kaitannya badan-badan. Kita penyelesaian harus integral, tapi dalam konteks integral itu tidak harus dalam sebuah badan khusus, karena kita sudah terbiasa dan terlalu senang bikin badan-badan seperti itu yang nggak jalan. Contoh, jangankan badan pertahanan, badan pengelolaan transportasi Jabodetabek itu contoh konkret gitu loh. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan persoalan transportasi di kawasan Jabodetabek. Faktanya, ya kita memang karena senang yang hal-hal yang sifatnya menciptakan, create. Ya, kalau beliaunya tidak setuju dengan seremonial yang dilakukan oleh pemerintah, saya juga heran. Kenapa kok malah sebaliknya mengusulkan hal-hal yang bersifat prosedural dan seremonial, bikin badan-badan kan sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Itu kan cukup koordinatif gitu, cukup koordinatif, tidak perlu badan. Kalau badan membentuk badan, kantornya belum, lagi di protokolernya juga belum dan sebagainya. Itu kaitannya tadi ada disebut juga, ada hutang-hutang. Kita setuju, kita jangan sampai terlalu banyak hutang, tetapi perlu diingat, hutang kita itu masih di bawah di batas rasio maksimum. Dan tadi disampaikan kalau perlu 0 hutang. Mana ada negara 0 hutang di dunia manapun tuh, nggak ada negara yang bebas hutang. Bahkan yang kaya-kaya minyak saja tidak. Kita bincang lagi. Saling silang berikutnya. Karena memang ada banyak hal yang harus pemerintah perbaiki. Baik. Satu lagi tadi yang masalah namanya perizinan. 3 bulan bisa dituntaskan, bisa di-cut dan lain sebagainya. Menurut Anda apa efeknya kalau seperti itu? Kalau memang itu terjadi, itu luar biasa. Tapi itu nggak akan terjadi. Dalam 3 bulan di-cut itu. Sekarang begini. Kalau pemerintahan sekarang nggak, payung hukumnya dibikin dulu gitu. Payung hukumnya diperkuat dulu. Gitu. Termasuk persoalan itu. Payung hukum itu sederhana, diintegrasikan. Nggak bisa persoalan ini harus ada konstitusi yang mengaturnya gitu. Kalau hanya setingkat peraturan menteri apalah, kita sudah terlalu banyak. Makanya perlu presiden. Dalam di undang-undang besok ada pembahasan. Nah ini mumpung kesempatan ya. Saat yang bersamaan ada pembahasan rancangan undang-undang pertanahan. Di tempat yang sama, di tempat yang lain pada saat yang sama ada pembahasan rancangan undang-undang kawasan tanah adat. Nah ini momentum kami di DPR bersama pemerintah 2 undang-undang yang membahas masalah terkait dengan undang-undang agraria ini, terkait dengan hal agraria ini harus ada kesinergian. Jangan sampai yang dibahas di Komisi 2 nanti berbeda dengan di Balik jauh beda. Itu berbeda. Itu berbeda begitu ya. Dan jangan sampai nanti hasilnya sudah ada undang-undangnya tiba-tiba dengan mudahnya diuji materi dan akhirnya dikabulkan oleh MK. Bukan cuma itu, undang-undangnya pemerintah ikut dan presiden nggak mau menandatanganinya. Padahal semuanya ada di bawah kontrol presiden. Baik. Ini nanti kita lanjut di segmen terakhir. Konklusinya seperti apa? Kita akan kembali saat lagi.